Bayangkan sepiring hidangan yang harganya bisa jutaan, atau satu buah yang bernilai ratusan kali lipat. Apakah itu keajaiban atau strategi? Indonesia, dengan kekayaan alamnya yang melimpah, sebenarnya menyimpan potensi luar biasa untuk menciptakan produk-produk seperti itu. Tapi, bagaimana caranya? Dalam persaingan pangan global, ada dua strategi utama yang sering dipilih. Strategi kuantitas dan harga murah. Fokus pada produksi massal dengan biaya rendah untuk memenangkan persaingan harga di pasar komoditas. Ini adalah jalan yang umum, tetapi seringkali membuat petani dan produsen terjebak dalam perang harga. Strategi peningkatan nilai dan segmen premium. Fokus pada penciptaan nilai tambah yang luar biasa tinggi untuk segmen pasar tertentu yang jelas targetnya. Ini adalah jalan di mana kualitas, cerita, dan eksklusivitas menjadi raja, memungkinkan harga berkali-kali lipat dari produk sejenis. Video ini akan sepenuhnya membedah strategi kedua. Bagaimana kita mengubah komoditas pangan biasa menjadi harta karun bernilai miliaran, siap merajai pasar global. Kita akan mulai dengan melihat contoh-contoh produk pangan dari seluruh dunia yang berhasil melampaui harga rata-rata dan mengapa mereka bisa begitu. Kemudian, kita akan masuk ke 3 komoditas emas Indonesia. Ayam cemani, sarang burung walet, dan durian varietas unggul. Kita akan bedah strategi spesifik untuk mengangkat nilainya. Terakhir, kita akan membahas pilar-pilar pendukung seperti penyimpanan, distribusi, dan pemasaran global yang presisi. Mari kita wujudkan potensi emas Indonesia. Dari Eropa hingga Asia, dari daging hingga rempah, dunia memiliki banyak harta karun pangan yang harganya melonjak berkali-kali lipat dari yang biasa. Ini bukan cuma makanan, ini adalah mahakarya ekonomi. Mari kita intip sekilas betapa fantastis peningkatan nilainya dan mengapa mereka bisa begitu mahal. 1. Dari Italia, keju Parmigiano Reggiano melonjak 300.000 hingga 500.000 per kilo. Naik 200 hingga 300% berkat penuaan panjang dan tradisi ratusan tahun. 2. Kaviar beluga dari Laut Kaspia dengan kenaikan fantastis hingga 99.500.000 rupiah per kilo, melesat 50.000% karena kelangkaan spesies dan penanganan super hati-hati. 3. Rempah saffron Kashmir naik hingga 140.000 rupiah per gram, melonjak 1.400% berkat panen tangan yang super padat karya dari ribuan bunga. 4. Dari Hawaii, kopi Kona melonjak hingga 650.000 rupiah per 250 gram, naik 700% berkat terroir vulkanik yang unik dan proses yang ketat. Lobster Maine dari Amerika Serikat, harganya melesat hingga 1.200.000 rupiah per kilo, naik 500% karena kualitas daging yang manis dan proses penangkapan yang berkelanjutan. 6. Biji kakao criollo dari Amerika Selatan, harganya bisa naik hingga 420.000 rupiah per kilo, melesat 525% berkat varietas langka dan proses fermentasi pasca panen yang sempurna. 7. Madu manuka Australia bisa naik 1.920.000 rupiah per 250 gram, melonjak 6.000% berkat sifat antibakteri unik dan standar UMF MGO yang ketat. 8. Salmon Atlantik Tasmania naik hingga 450.000 rupiah per kilo, melonjak 280% karena budidaya di perairan murni dan kontrol kualitas tinggi. 9. Maron dari Australia Barat, udang karang air tawar ini melesat hingga 1.500.000 rupiah per kilo, naik 1.500% berkat kelangkaan dan dagingnya yang manis serta lembut. 10. Vanila Madagaskar Grade A bisa mencapai 29.700.000 rupiah per kilo, melesat 9.900% karena proses curing yang padat karya dan aroma klasiknya. 11. Daging domba karu dari Afrika Selatan melonjak hingga 400.000 rupiah per kilo, naik 300% berkat diet unik domba di padang rumput alami. 12.
Biji Teff Premium dari Ethiopia harganya melesat hingga Rp280.000 per kilo, naik 2.800% berkat nilai gizi tinggi dan asal-usul kuno. 13. Daging Wagyu Jepang naik fantastis hingga Rp4.800.000 per kilo, melesat 4.000% berkat genetika murni dan perawatan super premium. Satu buah mangga Miyazaki Jepang bisa mencapai Rp4.950.000 per buah, melesat 33.000% karena budidaya presisi dan pemasaran sebagai hadiah kemewahan. 15. Dan bebek packing premium dari Cina harganya melesat hingga Rp1.350.000 per ekor, naik 900% berkat proses pemanggangan tradisional yang sempurna. Ini membuktikan bahwa nilai premium bukan sekadar harga tinggi. Ini adalah hasil dari dedikasi pada kualitas unggul, proses yang unik, narasi yang kuat, dan manajemen rantai pasok yang sempurna. Mari kita bedah lebih dalam mengapa mereka jadi raja. Beberapa contoh paling menarik untuk memahami strategi di balik peningkatan nilai mereka yang luar biasa. Dan mengapa kualitas ini bukan sekadar gimmick, melainkan hasil dari strategi terstruktur. Daging Wagyu Jepang. Mengapa daging ini mencapai Rp5 juta per kilogram? Ini bukan cuma daging sapi. Wagyu adalah tentang genetika murni, perawatan ternak bak raja, diet khusus, lingkungan bebas stres, pijat, dan sistem grading marbling A5 yang sangat ketat. Ini adalah investasi jangka panjang pada kualitas. Buah mangga Miyazaki, Jepang. Satu buah mangga bisa seharga jutaan. Mangga Miyazaki atau Taiyo no Tamago adalah buah yang dibudidayakan dengan presisi ekstrim. Hanya satu buah per tangkai, dipantau kadar gulanya, dan dipanen saat jatuh sempurna. Ini adalah tentang dedikasi pada kesempurnaan dan pemasaran sebagai hadiah mewah. Madu Manuka, Australia. Harga madu Manuka bisa mencapai Rp8 juta per kilogram, melonjak 6.000% dari madu biasa. Ini karena madu Manuka bukan hanya madu, ia memiliki sifat antibakteri unik, diukur dengan standar UMF MGO, dari nektar bunga pohon Leptospermum yang spesifik. Ditambah dengan kontrol kualitas yang ketat dan proses panen yang higienis, menjadikannya produk kesehatan premium. Indonesia memiliki madu hutan timur yang unik, madu kelanceng dengan rasa asam khas dan klaim manfaat kesehatan, serta madu pahit Bangka. Semuanya memiliki potensi untuk diteliti lebih lanjut kandungan bioaktifnya, dikemas dengan standar kualitas tinggi, dan dibangun narasi asal-usul hutan lokal yang otentik untuk mencapai nilai premium serupa, bahkan lebih. Lobster Maine, Amerika Lobster Maine dihargai hingga Rp1,5 juta per kilogram, melonjak 500%. Nilainya berasal dari perairan dingin dan bersih, proses penangkapan yang berkelanjutan, serta dagingnya yang manis dan lembut. Ini adalah tentang jaminan kualitas lingkungan dan praktik yang bertanggung jawab. Indonesia adalah surganya lobster. Kita punya lobster mutiara, Panulirus ornatus, yang indah, dan lobster pasir, Panulirus homarus, yang melimpah. Keduanya memiliki potensi jauh lebih besar jika kita bisa menerapkan praktik budidaya yang berkelanjutan, standar kualitas grading yang ketat, dan rantai dingin yang sempurna untuk menjaga kesegaran hingga pasar global. Ini adalah tentang mengoptimalkan kekayaan bahari kita. Kopi Kona dari Hawaii mencapai harga Rp3,2 juta per kilogram, melesat 700%. Nilainya terletak pada terroir unik lereng gunung berapi, iklim mikro yang ideal, dan proses panen, serta pengolahan yang sangat teliti. Ini adalah tentang kisah asal-usul yang kuat dan kualitas yang tak tertandingi. Indonesia adalah penghasil kopi raksasa dengan keragaman luar biasa. Kita punya kopi Gayo, kopi Kintamani, kopi Toraja, kopi Mandailing, kopi Flores Bajawa, kopi Robusta Lampung, hingga kopi luwak. Masing-masing memiliki karakteristik rasa dan cerita unik yang bisa diangkat melalui sertifikasi geografis, proses pasca panen yang presisi, dan branding kuat untuk bersaing di pasar kopi spesialty global. Kaviar Beluga, Laut Kaspia,
telur ikan yang harganya puluhan juta per kilogram. Kaviar beluga adalah simbol kemewahan karena kelangkaan spesies sturgeon beluga, usia ikan yang panjang puluhan tahun, dan proses panen yang sangat hati-hati untuk menjaga integritas telurnya. Ini adalah keunikan dan kelangkaan alami yang dijaga ketat. Pelajaran dari semua ini jelas. Nilai premium bukan sekadar harga tinggi. Ia adalah hasil dari dedikasi pada kualitas unggul, proses yang unik, narasi yang kuat, dan manajemen rantai pasok yang sempurna. Melihat contoh-contoh global ini, lantas bagaimana dengan Indonesia? Kita memiliki harta karun sendiri yang siap diangkat nilainya. Kita ambil 3 contoh komoditas yang cukup potensial di antara ribuan potensi komoditas pangan asli Indonesia yang otentik dan diangkat nilainya menjadi produk premium di pasar global. Mari kita bedah ayam cemani, sarang burung walet, dan durian varietas unggul Indonesia. Strategi peningkatan nilai komoditas pangan lokal Indonesia berkali lipat dari harga global. Strategi ini berpusat pada eksklusivitas, kualitas tanpa kompromi, narasi otentik, dan positioning pasar premium. Menggabungkan elemen dari studi kasus Wagyu, Miyazaki, dan komoditas premium lainnya. Ayam cemani, unggas lokal eksotis berbasis kualitas. Peningkatan nilai hingga 300% sampai 1000% dari harga unggas biasa, menargetkan segmen gourmet eksotis. Strateginya, pertama, silsilah dan genetika terverifikasi, mirip Wagyu. Fokus pada kembangkan program pemuliaan breeding program yang sangat ketat untuk memastikan kemurnian ras ayam cemani. Implementasi dengan lakukan tes genetik untuk memverifikasi fibromelanosis total. Buat sistem silsilah sertifikat lahir untuk setiap ekor ayam yang menjamin kemurnian ras dan garis keturunan yang unggul. Ini memberikan rasa eksklusivitas dan keaslian. Kedua, pemeliharaan presisi dan kesejahteraan hewan, mirip Wagyu. Fokusnya pada pemeliharaan yang sangat terukur dan manusiawi, jauh dari praktik peternakan massal. Implementasi di sistem peternakan free range atau semi-intensif dengan pakan organik dan nutrisi khusus untuk mengoptimalkan kualitas daging. Pastikan kondisi lingkungan yang bebas stres. Sertifikasi Animal Welfare Internasional akan menjadi daya jual utama di pasar barat. Ini menonjolkan aspek perawatan. 3. Proses dan standarisasi kualitas daging, mirip Wagyu. Fokus kepada mengembangkan standar kualitas daging ayam cemani. Misalnya tekstur, kehitaman daging, profil rasa, dan proses pasca penyembelihan. Implementasi dengan proses penyembelihan dan pendinginan yang cermat untuk menjaga integritas daging. Standarisasi ukuran dan potongan. Sertifikasi keamanan pangan HACCP/ISO 22000 adalah mutlak. Berikutnya keempat, narasi budaya and mistis, aspek sejarah nilai. Fokus kepada eksploitasi nilai sejarah dan budaya ayam cemani di Indonesia. Implementasi kepada ceritakan asal-usulnya dari Jawa, hubungannya dengan tradisi, atau kepercayaan lokal tanpa mempromosikan takhayul. Positioning sebagai unggas kerajaan atau permata kuliner Nusantara yang legendaris. Terakhir kelima, pemasaran niche and produk olahan premium. Target pada restoran fine dining, Michelin, bintang 5, koki selebriti, dan pasar gourmet yang mencari bahan baku unik. Inovasi produk, selain ayam utuh, tawarkan potongan daging premium. Misal, cemani breast, cemani drumstick, cemani broth kaya kolagen, atau bahkan telur ayam cemani yang dipasarkan sebagai barang langka. Sarang burung walet edible bird's nest dari sumber berkelanjutan peningkatan nilai hingga 500% sampai 2000% dari sarang walet biasa, menargetkan segmen kesehatan dan kecantikan mewah. Strateginya dengan cara: pertama, sertifikasi keberlanjutan and etika, mirip madu manuka. Fokus kepada menjamin bahwa panen dilakukan secara etis dan berkelanjutan, tidak merusak populasi walet atau ekosistem.
Implementasikan dengan mengembangkan standar panen walet berkelanjutan Indonesia yang diverifikasi pihak ketiga. Ini mencakup tidak memanen sarang saat ada telur atau anak walet, serta memastikan lingkungan gedung walet atau goa tetap alami dan aman bagi burung. Ini adalah nilai jual premium yang krusial untuk pasar barat. Kedua, traceability dan kemurnian total, mirip kopi Kona. Fokus ke jaminan asal-usul dan proses pembersihan yang transparan. Implementasi. Setiap batch sarang walet memiliki kode QR yang dapat dilacak hingga ke lokasi panen dan tanggalnya. Lakukan tes lab ekstensif untuk membuktikan kemurnian 100%, bebas kotoran, bahan kimia, atau pengenceran, dan kandungan nutrisi, misal glikoprotein, asam amino. Ketiga, standarisasi kualitas berdasarkan grade ilmiah. Kembangkan sistem grading yang sangat detail, tidak hanya berdasarkan warna atau ukuran, tetapi juga kandungan gizi spesifik. Misal, berdasarkan kadar sialic acid. Implementasi dengan label produk grade, misal Super Ascronane High Sialic Acid Content, yang didukung data riset. Keempat, inovasi produk turunan berbasis sains, fokus pada membawa sarang burung walet ke ranah produk kesehatan dan kecantikan modern. Dapat diimplementasi dengan produksi minuman siap saji sarang walet dalam kemasan mewah, ekstrak sarang walet dalam kapsul suplemen dengan dosis terukur, atau bahan baku kosmetik premium, serum anti-aging. Semua didukung riset klinis atau uji lab. Terakhir kelima, branding eliksir kecantikan dan kesehatan abad baru. Target menyasar pasar high net worth individual dan industri kecantikan kesehatan global. Strategi pemasaran dengan menceritakan bahwa warisan ribuan tahun sebagai rahasia kecantikan dan vitalitas kini didukung oleh sains modern dan praktik berkelanjutan. Durian varietas unggul Indonesia, misal Petruk, Musang King lokal, Montong. Peningkatan nilai hingga 1000% sampai 5000% dari durian biasa menargetkan pasar pecinta durian super premium dan foodies global. Strategi dengan menerapkan: pertama, sertifikasi geografis dan keaslian, mirip mangga Miyazaki. Fokus dengan melindungi nama varietas dan asal-usul durian untuk menjamin keaslian. Implementasi dengan mendaftarkan indikasi geografis, IG, untuk varietas-varietas unggul dari daerah spesifik. Misal, durian Petruk Wonosalam, durian Bawor Banyumas. Setiap buah bisa memiliki stiker atau barcode unik. Kedua, proses budidaya dan panen yang presisi, mirip mangga Miyazaki. Fokus pada mengadopsi praktik budidaya intensif yang mengoptimalkan kualitas buah, bukan hanya kuantitas. Implementasikan dengan pengelolaan pohon yang cermat, pemupukan, irigasi. Panen pada saat kematangan optimal, buah jatuh alami di pagi hari atau dipetik pada tingkat kematangan spesifik. Penanganan yang sangat lembut untuk menghindari memar. Ketiga, kriteria kualitas ekstrem dan grading, sistematis. Fokus pada menetapkan standar kualitas yang sangat tinggi untuk durian premium. Implementasikan dengan membuat kriteria meliputi berat minimal, warna daging konsisten, aroma optimal, tekstur, krim, lembut, tidak berair, dan kadar gula spesifik. Buah yang tidak memenuhi standar menjadi produk sekunder. Setiap buah premium diberi label grade, misal grade Super AA, dan kemasan individual yang mewah. Keempat, logistik rantai dingin dan pengemasan khusus. Fokus utama menjaga kualitas dan aroma durian hingga ke tangan konsumen global. Implementasi dengan penggunaan cold chain yang sangat ketat. Suhu terkontrol dari kebun hingga pengiriman. Kemasan vakum khusus atau frozen pulp, daging beku, dalam kotak styrofoam, berinsulasi untuk menjaga aroma dan kesegaran. Terakhir kelima, pemasaran sebagai buah mahakarya and pengalaman kuliner. Menetapkan target pasar premium di Tiongkok, Singapura, Malaysia, Hong Kong, dan komunitas pecinta durian global. Pemasaran dengan narasi, ceritakan kisah petani, keunikan varietas, dan proses seleksi yang ketat.
mempromosikan durian bukan hanya sebagai buah, tapi sebagai pengalaman kuliner yang mendalam. Kerjasama dengan koki restoran fine dining Asia untuk kreasi menu durian. Pilar pendukung kesuksesan premiumisasi global. Pertama, strategi penyimpanan dan distribusi yang presisi. Membangun nilai premium tidak berhenti pada produksi. Kualitas harus terjaga hingga ke tangan konsumen. Ini membutuhkan strategi penyimpanan dan distribusi yang presisi. Logistik rantai dingin tanpa celah. Penggunaan cold chain yang ketat dan terintegrasi dengan pemantauan suhu real time dari titik produksi hingga pengiriman akhir. Contoh, bagaimana Wagyu dan Miyazaki diangkut dengan suhu sempurna. Pengemasan cerdas dan protektif. Inovasi pada kemasan untuk memperpanjang umur simpan, melindungi produk dari kerusakan, dan menjaga integritas aroma dan rasa. Misalnya, kemasan vakum untuk durian, kotak berinsulasi untuk cemani. Manajemen inventaris berbasis teknologi, menggunakan teknologi untuk melacak stok dan memastikan produk premium selalu tersedia saat dibutuhkan, meminimalkan food loss. Berikutnya, strategi pemasaran ke luar negeri, global branding, dan market access. Produk premium membutuhkan pemasaran premium. Ini adalah bagaimana kita membawa harta karun kita ke pasar global. Pembangunan merek yang kuat dan cerita otentik. Membangun brand yang menceritakan asal-usul, keunikan proses, dan nilai-nilai di balik produk. Narasi dari bumi Indonesia menjadi daya tarik. Sertifikasi internasional mutlak. Sertifikasi kualitas, ISO, HACCP, keamanan pangan, keberlanjutan, dan etika adalah pintu gerbang ke pasar global. Tanpa ini, produk tidak akan dipercaya. Tekankan bagaimana negara lain seperti Denmark dan Belanda sangat kuat di sini. Pemasaran digital dan influencer, memanfaatkan media sosial, video berkualitas tinggi, dan bekerja sama dengan influencer kuliner atau foodies global untuk membangun awareness dan demand. Jaringan distribusi eksklusif, menjalin kerjasama dengan distributor khusus, restoran fine dining, hotel bintang 5, dan toko gourmet internasional. Rangkuman dan visi Indonesia Emas. Sumbangsi dari komoditas lokal Indonesia yang berpotensi menaikkan nilainya secara fantastis dengan premiumisasi. Kita telah melihat bahwa harta karun pangan bernilai miliaran dolar ada di genggaman kita. Dengan memahami strategi peningkatan nilai, dari detail perawatan hingga pemasaran global, kita bisa mengubah potensi menjadi kenyataan. Ini bukan hanya tentang harga, tetapi tentang kebanggaan nasional, kesejahteraan petani, dan reputasi Indonesia di mata dunia. Mewujudkan potensi emas Indonesia membutuhkan kolaborasi dari semua pihak. Pemerintah, akademisi, industri, dan yang terpenting, petani serta UMKM kita. Mari bersama-sama angkat martabat produk pangan lokal kita, jadikan mereka raja di pasar global, dan wujudkan visi Indonesia Emas 2045. Jangan hanya jadi penonton, jadilah bagian dari revolusi nilai ini.